warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Ya, ketemu lagi sama Miss Ilmi di materi kimia. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua. Setelah sebelumnya kita udah bahas masalah ruang lingkup ilmu kimia nih. Nah, jadi anak-anak kelas 10 kalian semua udah tahu apa sih kimia itu dan kehidupan sehari-harinya bagaimana. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari maksud Miss. Nah, sekarang untuk pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang struktur atom. Gimana sih bentuk atom itu? Apakah bisa dilihat atom itu ataukah bisa diteliti atom itu? Okay, so check it out. Nah, jadi kita akan bahas tadi Miss sudah sampaikan di awal, kita akan bahas hari ini tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi insya Allah materi struktur atom dan sistem periodik unsur ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, kita belajar yang pertama dulu ya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama itu kita akan belajar tentang partikel penyusun atom. Nah, partikel penyusun atom itu yang kita ketahui atau yang sebaiknya kita pelajari itu ada 3. Yang pertama itu ada elektron, proton, dan neutron. Nah, gimana sih cara peneliti itu bisa menemukan elektron dan proton dan neutron sebagai penyusun atom itu? Oke, kita mulai. Jadi kita mulai di partikel penyusun atom. Mungkin kalian bingung ya, maksudnya penyusun atom itu apa, Miss? Nah, gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya sama halnya seperti buku ya. Buku kita itu kan terdiri dari lembaran kertas-kertas, kemudian disusun untuk membentuk sebuah buku. Nah, sama halnya dengan partikel penyusun atom ini sendiri. Jadi si partikel-partikel penyusunnya, yaitu si proton, elektron, dan neutron, nantinya akan menyusun si atomnya itu sendiri. Nah, kemudian cara membuktikannya si penyusunnya itu nanti peneliti-peneliti akan melakukan serangkaian penelitian sehingga membuktikanlah bahwa si atom itu ternyata memiliki penyusun-penyusunnya. Jadi sebenarnya dulu itu ada peneliti jadul lah ya, peneliti yang masih zaman-zaman baheula, zaman jadul, itu ada Leucippus namanya. Dia menyatakan bahwa materi itu tersusun dari butiran-butiran kecil, hanya sesederhana itu. Kemudian ada lagi Democritus dan Dalton menyatakan bahwa materi itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan partikel itu disebut atom. Nah, jadi zaman dahulu banget nih, si atom itu dianggap bahwa itu adalah bagian paling kecil. Atom itu adalah bagian paling kecil. Nah, ternyata setelah beberapa penelitian lanjut, atom itu sendiri tersusun dari partikel-partikel penyusunnya. Jadi si Democritus dan Dalton teorinya terbantahkan. Jadi apa-apa aja penyusun si atom ini? Nah, yang pertama itu adalah kita akan belajar masalah elektron. Bagaimana caranya si elektron ketemu? Nah, jadi si elektron ini ditemukan oleh Bapak Joseph John Thomson. Dia melakukan eksperimen tabung sinar katode. Nah, jadi di sini Miss ada buat ilustrasi. Di sini ada tabung sinar katode. Kemudian, nah tabung sinar katode ini nantinya akan dialiri listrik. Jadi aliran listrik itu kan ada positif ada negatif ya. Nah, jadi yang positifnya yang bagian ini dan negatifnya yang negatif bagian ini dan positifnya ada bagian ini. Nah, kemudian setelah disambungkan dengan power source atau baterai lah ya kita istilahkan, atau aki atau sumber listrik lah. Nah, kita tembakkan kita tembakkan cahaya. Nah, pada saat ditembakkan cahaya ini, si tabungnya ini tidak memiliki tidak memiliki halangan. Jadi si sinarnya langsung lurus tembus ke tabungnya. Nah, suatu ketika ternyata dikasihlah dia suatu halangannya atau kutub. Ada yang dikasih positif dan ada yang negatif. Nah, ini dikasih hambatan atau dikasih aliran listrik yang lain. Ketika ada tambahan muatan ini, ternyata si sinarnya malah berbelok ke bagian yang positif.
berbelok ke bagian yang positif. Nah, kan dapat logikanya kan? Kalau misalnya negatif sama positif, dia akan tarik-menarik. Sedangkan kalau misalnya dia sama muatannya, maka dia akan tolak-menolak. Jadi kalau di sini, si sinarnya ini akan tertarik ke bagian positif. Berarti secara sederhana kita dapat simpulkan bahwa si sinar ini memiliki muatan negatif. Gitu. Nah, kemudian pas dikasih magnet ternyata sinarnya berbelok ke bawah. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa ternyata karena si sinarnya itu tertarik ke bagian positif, berarti ini bisa disimpulkan bahwa sinar ini mengandung elektron. Nah, dari situlah si Bapak Thomson ini menyimpulkan bahwa si atom itu ternyata terdiri dari partikel penyusun yang lain, yaitu yang pertama elektron. Nah, jadi sinar katode, tadi sinar yang tadi itu namanya sinar katode, itu adalah berkas partikel yang bermuatan negatif. Tadi seperti yang sudah Miss bilang ya, dapat dibuktikan bahwa yang negatif itu akan tertarik ke bagian positif. Nah, kemudian elektron adalah partikel yang sangat kecil dari massa atom dan merupakan bagian dari atom itu. Nah, itu ketemu satu penyusunnya ya, yaitu elektron. Oke, selanjutnya kita mau bahas tentang proton. Tadi sebelumnya elektron adalah menggunakan sinar katode ya, sinar katode yang tertarik ke bagian yang positif. Sekarang yang proton. Nah, proton ini ditemukan oleh Eugene Goldstein. Jadi si Bapak Eugene ini merevisi atau memperbarui penemuan dari si Thomson atau penemuan elektron. Dia tetap menggunakan tabung. Nah, tabung cuman bedanya di sini dia ada lempengan anode dan lempengan katode. Jadi ini ada lempengan. Nah, lempengannya ini memisalkan muatan dari masing-masing listrik, negatif dan positif. Nah, bedanya kalau si elektron, si sinarnya tertarik ke bagian positif, makanya disebut elektron. Nah, pas di Eugene Goldstein, sinarnya itu malah tertarik ke bagian yang negatif. Nah, ini. Jadi ada satu sinar yang keluar nih. Nah, heran dong Eugene, kenapa ya? Kok ada satu sinar yang tertarik ke bagian negatif? Harusnya kan tadi sebelumnya kata Thomson bahwa atom itu hanya elektron nih. Nah, ternyata dari situ ditambahkanlah lagi sama si Eugene bahwa atom itu tidak hanya terdiri dari elektron, tapi juga ada protonnya. Karena terbukti bahwa ada satu sinar yang menuju bagian negatif. Berarti karena dia positif si proton ini dan katodenya itu negatif, maka dia akan tarik menarik. Nah, itu untuk penemuan protonnya ya. Jadi eksperimennya ini dari tabung gas. Kemudian, elektron yang menuju anoda terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan. Jadi ada sinar positif. Karena sinarnya positif, maka ini disimpulkan oleh si Eugene adalah proton. Oke, next kita akan partikel neutron. Nah, neutron ini ditemukan oleh James Chadwick. Oke, nah bedanya si James Chadwick ini tidak pakai tabung-tabung lagi ya. Dia nggak pakai tabung-tabung lagi. Jadi sebenarnya elektron itu dia bernilai negatif. Nah, kemudian proton bernilai positif. Nah, neutron ini bernilai netral ya, atau tidak ada muatannya. Bagaimana caranya? Jadi di sini Miss punya ilustrasi juga. Di sini ada logam, Miss bilang logam. Tapi logamnya itu berilium, boron, dan litium. Jadi logam tertentu ya. Ditembakkan sinar alfa. Nah, pas ditembakkan sinar alfa, ternyata muncul radiasi. Ada sinar radiasi yang lepas. Nah, sinar radiasi ini tidak memiliki muatan nih. Nah, jadi dari sini dibuktikan lagi dengan kok bisa nggak ada muatannya ya, gitulah kata si James Chadwick. Kemudian dia memasukkan atau menghalangi lagi dengan parafin atau wax. Ini lilin, kayak lilin gitu. Nah, begitu ditambahkan lilin, ternyata ada yang keluar nih.
ada yang tertembak. Nah, pertamanya dianggap ini sebagai proton shootout. Ternyata setelah penelitian lebih lanjut, ini bukan proton, tapi dia adalah neutron. Karena neutron itu hampir mirip dengan proton. Bedanya, kalau neutron itu tidak bermuatan, sedangkan proton itu bermuatan positif 1. Nah, inilah massa dan muatan partikel subatom. Kalian bisa baca sendiri ya nanti di PPT-nya, bahwa ada proton, neutron, dan elektron. Satuan-satuannya apa aja? Ini sudah bilang tadi sebelumnya bahwa proton itu positif 1, neutron itu 0, dan elektron itu negatif. Ya. Jadi di sini ini akan jadi dasar kita untuk pelajaran-pelajaran kimia lainnya. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu. Oke, that's all. Terima kasih. Semoga kalian memahaminya lagi dan belajar lagi, karena ini kan semua teori ya. Kalau teori itu banyak baca buku. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan masalah teori-teori atom ini, silahkan hubungi saya di nomor yang tertera di slide-nya atau hubungi saya ke email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.